Ini kan berbicara mengenai tentang otonomi daerah yang memang sudah ada dari dulu dan itu sudah memang dikhususkan untuk Bali ya. Gak habis pikir banget deh sama wanita satu ini. Masa dia menuduh umat Hindu di Bali melakukan aksi intoleran pada umat Muslim? Cuma gara-gara FKUB Bali menghimbau agar umat Islam melakukan tarawih di rumah saat perayaan Nyepi. Ngawur banget ya. Wanita itu bernama Diandra Kartini. Dia lontarkan provokasinya melalui akun X miliknya. Yang nyepi-nyepi aja, jangan ngajak umat lain ikut-ikutan nyepi juga, sampai-sampai umat lain disuruh tarawih di rumah. Ini suatu tindakan intoleran, tulisnya. Diandra nggak terima jika umat Muslim terkesan dipaksa untuk mengikuti adat dan budaya di Bali itu. Dia juga bilang mau sebulan sekali nyepi itu nggak masalah, asalkan umat lain jangan dipaksa untuk melakukan cara perayaan itu. Dia juga bersikeras bilang kalau perayaan nyepi itu bukan acara keagamaan, melainkan hanya peraturan daerah yang berlaku di Bali. Bahkan dia menghimbau agar hari raya nyepi ditiadakan aja, karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Postingan itu langsung mengundang komentar netizen baik di aplikasi X maupun aplikasi lainnya. Aktivis keberagaman asal Bali, Niluh Jelantik ikut angkat suara dan menegur wanita bernama Diandra itu. Kepada akun Diandra Kartini, mohon tahan jarimu, ujar Niluh lewat akun Instagramnya. Jangan rusak kerukunan kami dengan statement yang mengarah pada provokasi, lanjutnya. Niluh juga bilang pernyataan Diandra sama sekali nggak mewakili umat muslim di Bali yang sudah terbiasa bertoleransi. Masih ada aja ya orang berpikiran sempit kayak gitu. Yang mbak-mbak nge-tweet tau nggak tuh yang ya kalau lo mau nyepi aja, ngapain ngajak umat lain untuk nyepi sampai lu pada nyuruh gue terawih di rumah, ha? Itu kan namanya tindakan intoleran. Nah, tau nggak tweetan seperti itu? Nah, sebelum gue mau ngebahas mbak itu, gue mau cerita sedikit yang gue harap kalian dengerin sampai habis ya. Jadi, gue punya tetangga yang emang asli Bali dan udah dari lahir lah intinya di Bali. Dia cerita sama gue waktu itu. Jadi, ada seorang asisten artis, dia cowok pipis sembarangan di sebuah pohon besar. Terus ketahuan sama orang Bali asli. Udah ditegur, nggak boleh, kamu nggak boleh pipis sembarangan di pohon kayak gitu. Tapi orang pendatang ini mangalo tuh bahasa Batak, artinya ngelawan. Dia kayak apaan sih, semacam kayak gitu ya. Gak nyampe besok malamnya langsung sakit ya, langsung sakit. Cowok ini demam tinggi berhari-hari dan udah dibawa ke rumah sakit juga nggak membaik gitu loh. Nah, setelah dia ceritain itu ke temennya sendiri yang emang asli Bali, temennya bilang itu kayaknya karena kamu pipis sembarangan di pohon tersebut. Di Bali itu memang tanahnya bener-bener apa ya bahasanya ya, ada yang punya atau intinya kita harus menghormati. Sehingga penjaga ataupun pemilik pohon itu marah. Nah, dia udah nyaranin buat sama si cowok itu, lo ke pohon tersebut minta maaf yang benar dan tulus pakai hati lo, doa gitu. Tapi nih laki nggak mau ya, karena nih laki mikir itu sebagian dari kegiatan menyembah berhala ya. Abis itu akhirnya nih laki manggil lah ustadz untuk didoain. Apakah membaik? Tentu saja jawabannya tidak. Makin parah, makin hari makin parah. Akhirnya temennya yang orang Bali ini bilang, udah percaya sama gue panggil pemangku. Pemangku tuh kayak semacam orang yang doa gitu ya dari Bali. Pemangku untuk lo didoain. Lo gak perlu nih datang cucuk-cucuk minta maaf ke pohon. Lo didoain aja sama pemangku. Biar dia istilahnya menyampaikan rasa permintaan maaf lo. Tapi apa? Ditolak mentah-mentah sama cowok itu. Dan sekali lagi alasannya karena agama. Dia gak percaya. Udah, akhirnya ya udah. Tuh laki dibawalah ke Jakarta untuk medikasi lebih lanjut. Tahu apa? Nyampe Jakarta langsung meninggal karena pipis sembarangan. Kok cerita gue jadi panjang ya? Udah, intinya gue mau bilang, intinya orang Bali itu udah terlalu baik sama pendatang. Jadi lu, gua, kita pendatang tahu diri. Lu gak suka sama peraturan di Bali, minggat lo, pulang ke kampung lo. Pulang. Tuh, pintu, pulang. Gua udah terlalu muak nih ya ngeliat kasus-kasus beginian ya. Orang-orang pendatang ini banyak gaya gitu di sini. Ya, maksudnya gini, kalau Mbak Diandranya mau terawih di musola, ya udah pas nyepi, lu pulang kampung dulu, gak usah di Bali gitu. Sampai pas kemarin gue main sama King Cempaka tuh, tiktoker yang asli Bali juga, dia bilang sama gue, dia sampai sedih loh, karena ada bagian dari Bali yang emang udah isinya bukan orang Bali, jadi dia istilah kayak memberontak gitu, nggak mau ngikut peraturan Bali. Ada, gue nggak mau nyebut nama tempatnya, ya itu, nggak ada Banjar di sana, isinya pendatang semua, pendatang yang pastinya nggak mau ngikutin peraturan di Bali. Dan jujur nih, kenapa gue beli rumah ya jauh banget dari tempat daerah itu, karena gue emang pengen
bayangin sekitar rumah gue tuh isinya orang Bali. Kenapa? Orang Bali itu dalam kehidupannya udah berdamai, tenang, kagak ada masalah, nggak cekcok, nggak aur-auran, rapih, bersih, nyaman. Gue rela keluar duit gue em-eman beli rumah di sini karena emang gue sengaja dicari yang isinya orang Bali semua, Banjar di mana-mana. Karena jujur ya, itu daerah yang isinya pendatang semua tuh. Gue nggak mau sebut kalimat ini, ntar bisa-bisa di cancel gue kan. Tapi intinya apa? Aur-auran berantakan, nggak jelas, kayak nggak ada tata tertib di sana, kayak bukan Bali di sana. Jadi orang nih kok bayangin Bali yang indah, penuhan alam, rapi, orangnya baik-baik, itu nggak ada di sana. Itu kayak beda kota, itu kayak bukan Bali gitu. Sangkin gue nggak akan pernah mau punya rumah di deket situ ya. Rasa kedamaian yang gue cari di Bali tuh kagak ada di situ. Auranya goib semua. Bodoh amat kalau abis ini ada yang nggak suka sama gue, karena orang Bali itu isi hatinya itu semua, tapi kagak ada yang berani ngomong. Ini gua yang ngomongin. Orang Bali cuma bisa cerita, iya kak aku sedih, iya kak aku sedih. Gua yang ngomongin. Lagi rame banget nih ya seorang pendatang yang protes tentang Hari Raya Nyepi yang ada di Bali. Ya walaupun memang sebenarnya di tahun ini itu Hari Raya Nyepi itu bertepatan dengan hari pertama kita sahur ya di bulan puasa ya. Dan juga mungkin di hari pertama terawih juga akan terganggu dengan adanya Hari Raya Nyepi yang ada di Bali ya kan. Tapi sebenarnya itu make it simple aja gitu loh. Ini kan berbicara mengenai tentang otonomi daerah yang memang sudah ada dari dulu dan itu sudah memang dikhususkan untuk Bali ya. Karena memang cuman di Bali orang-orang masyarakat Hindu bisa merayakan Hari Nyepi secara serentak ya kan. Tapi kalau misalkan di tempat lain kayak penduduk Bali yang ada di maksudnya suku Bali yang ada di luar Bali seperti di Jawa, di Sumatera ataupun di mana, mereka tidak tidak memaksakan untuk tetangganya ataupun mungkin orang di sekitarnya untuk sama-sama merayakan Nyepi ya toh. Nah itulah kan. Jadi itu memang hanya berlaku di Bali guys. Tapi sebenarnya juga ada banyak banget pemanfaat daripada kita merayakan Silence Day atau Hari Raya Nyepi ini gitu kan. Karena memang dimana bumi ini sebenarnya butuh istirahat guys. Istilahnya kasihlah waktu 1 hari aja untuk bumi kita ini tuh untuk tidak merasakan yang namanya polusi, tidak merasakan yang namanya hiruk pikuk ya kan. Istilahnya bener-bener memang bumi ini istirahat. Dan kalian tahu nggak guys, setelah Nyepi besoknya itu kalau misalkan kita jalan-jalan di luar itu udaranya seger banget. Itu karena apa? Memang polusi memang nggak ada, karena kan nggak ada kendaraan bermotor yang lewat ya. Bahkan kayak kegiatan tuh kan kayak terbatas, jadi otomatis udara itu lebih seger. Nah itu sebenarnya bisa menginspirasi dunia guys. Bahkan banyak beberapa dunia di sana di belahan dunia itu memang terinspirasi kayak pengen banget ngerayain Silence Day karena memang efeknya itu bagus banget untuk bumi kita. 1 hari aja dalam 365 hari itu akan kalian merayakan Silence Day serentak dalam satu bumi itu sangat membantu banget sebenarnya gitu. Tapi coba kita balik lagi ya. Kalau misalkan kalau sekarang mungkin jarang aku denger ya. Tapi kalau dulu tuh kalau pas zaman puasa, bulan puasa, itu seolah-olah hampir semua orang tuh harus merayakan harus ikut puasa juga. Jadi kayak warteg yang buka di siang hari, warung makan yang buka di siang hari, bahkan tempat-tempat yang memang tempat-tempat makan itu harus tutup. Padahal kan yang puasa, maksudnya yang tinggal di Indonesia ini kan bukan cuma muslim aja gitu loh. Yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, itu bukan cuma muslim aja gitu loh. Banyak agama lain yang memang tinggal di sana, tapi mereka dipaksa untuk mengikuti puasa. Istilahnya dalam artian konteksnya tuh mereka maksudnya pengen dihormati, tapi dihormati bukan berarti menutup tempat-tempat makan dong gitu loh. Kalau misalkan memang iman kamu kuat ya meskipun ada orang makan di depan kamu juga kamu tetap puasa gitu loh. Coba kalau misalkan kita balik keadaannya seperti itu, ayo. Malah sebenarnya yang intoleran itu kita sebagai mayoritas guys gitu loh. Mereka sebagai minoritas itu mereka hanya punya satu pulau yaitu Bali, yang dimana mereka bisa merayakan Hari Raya Nyepi sesuai dengan aturan agamanya mereka gitu loh.
Jadi tolonglah ya, toleransi itu benar-benar ditegakkan gitu loh ya. Jangan egois, jangan memikirkan diri sendiri, jangan memikirkan tentang kepentingan kalian sendiri. Ingat ya, ini adalah negara Bhinneka Tunggal Ika ya. Ada 5 agama yang ada di dalam Indonesia ini dan kita harus saling rukun. Salam perdamaian.